Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi terhadap review jurnal yang telah kami susun. Jurnalnya itu merupakan jurnal psikologi dalam dunia kerja. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok sebagaimana syarat menyelesaikannya UTS pada semester genap ini. Baik, selanjutnya berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Yang pertama ada saya Ahmad Bujadi, yang kedua ada Mas Fidu Setiawan, yang ketiga ada Mas Dimas Aditya, dan yang keempat ada Mas Divan Fadila. Selanjutnya untuk jurnal pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah jurnal dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Etos Kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Info Java Semarang. Jurnal ini disusun oleh Abdul Rahman Soleh, alumni STIE AMA Salatiga, dibantu oleh Bapak Ardi Utomo sebagai dosen STIE AMA Salatiga. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas pada kesempatan ini yang pertama adalah tujuan penelitian. Kemudian yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian, kemudian ada analisis data, dan diberikan juga kesimpulan dari jurnal dan saran yang ada dari penulis jurnal tersebut. Ya, untuk selanjutnya pembahasan pertama pada kesempatan kali ini yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi di PT Info Java. Analisis data menggunakan analisis uji validitas, uji reliabilitas, dan uji analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Dan selanjutnya adalah landasan teori. Pada landasan teori ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rifan Fadilah di persidangan. Terima kasih kepada Bapak Mas Saudara Ahmad Pujadi telah memberikan waktu sekaligus kesempatan kepada saya. Jadi ada pertama disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, lingkungan kerja, produktivitas kerja. Yang pertama yaitu disiplin kerja. Disiplin merupakan suatu proses yang dapat menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertambahkan dan meningkatkan tujuan organisasi secara objektif melalui kepatuhan menjalankan peraturan organisasi. Kedisiplinan adalah hal utama yang wajib dijunjung untuk seorang individu atau karyawan untuk menunjukkan kepada perusahaan bahwa dia mampu memegang tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik maupun hal lain yang disimpankan oleh perusahaan kepadanya. Next. Yang selanjutnya yaitu motivasi kerja. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin move yang sama dengan to move atau bahasa Inggris yang artinya mendorong atau menggerakkan. Motivasi merupakan proses psikologi yang timbul akibat dan faktor-faktor yang bersumber baik dalam maupun luar diri seseorang. Melalui motivator kerja, seseorang akan mampu melakukan tanggung jawab pekerjaan secara maksimal dan dengan demikian tujuan atau target perusahaan
Pemberian motivasi wajib dilakukan oleh yang selanjutnya yaitu etos kerja. Secara umum, etos kerja merupakan semua kebijakan baik meliputi kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, tekun, sabar, dan berdasarkan pada etika yang harus dilakukan di tempat kerja. Tanpa memiliki etos kerja seperti yang telah disebutkan di atas, seorang karyawan akan merasa terbebani dengan seluruh tanggung jawab pekerjaan dan tampak buruh tidak akan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan sesuai dengan target yang diinginkan. Lanjut, yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah salah satu komponen dalam sebuah perusahaan yang harus menjadi perhatian oleh pihak manajemen. Dalam konteks perusahaan manufaktur, lingkungan kerja memegang peranan penting baik dengan perusahaan dalam kegiatan perusahaan. Lingkungan kerja adalah tempat di mana produk perusahaan dihasilkan. Yang lanjutnya, produktivitas kerja. Produktivitas adalah ukuran dari kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan dengan mempertimbangkan biaya, sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan. Produktivitas diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa. Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang. Metode dalam penelitian. Next. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara non-probability purposive sampling. Menurut Sugiono 2012-66, non-probability purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, yaitu dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Lanjut, analisis data. Analisis data di sini ada uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen atau kuesioner dapat mengukur variabel yang diteliti secara tepat dalam suatu penelitian. Sebagai contoh, di sini ada variabel penelitian seperti disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja. Untuk hasilnya di sini adalah valid. Ya, untuk kali ini tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Tingkat reliabilitas suatu variabel dapat dilihat dari hasil statistik from batch alpha dengan nilai min from batch alpha lebih besar 0,6. Disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja. Kombes alfanya pada disiplin kerja bernilai 0,886 dan pada motivasi kerja 0,775
pada 0,661, pada produktivitas kerja 0,853, dan ada alfa pembanding disiplin kerja yaitu 0,60 kerja, 0,60 etos kerja, 0,60 lingkungan kerja, 0,60 dan produktivitas kerja 0,60. Pada 5 variabel ini keterangannya yaitu reliable. Lanjut. Analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. Lanjut, pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah sampel yang diambil dapat mewakili atau berlaku untuk populasi penelitian sehingga perlu dilakukan uji signifikasi. Lanjut. Di sini ada kesimpulan jurnal. Yang pertama, motivasi kerja memiliki kontribusi paling tinggi terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan. Ini menunjukkan signifikan. Yang kedua, disiplin kerja dan etos kerja memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas kerja karyawan meskipun tidak signifikan. Ini berarti bahwa meskipun disiplin dan etos kerja tidak diberikan produktivitas. Dan yang ketiga, kerja memberikan kontribusi terhadap produktivitas kerja, menunjukkan bahwa peningkatan lingkungan kerja tidak selalu berarti meningkatkan dalam produktivitas kerja. Lanjut, di sini terdapat saran penulis. Lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap produk. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini. Itu merupakan review dari jurnal pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Inco Java Semarang yang dibuat oleh Abdul Rahman Soleh, alumni STIE AMA Salatiga. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.